Selamat siang saudara, Anda kembali bersama saya Elsa Azhara dalam Analisa Siang. Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda siang hari ini. Berita pertama datang dari Tangerang, Banten. Telah terjadi kebakaran hebat pada gudang elektronik dan makanan ringan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang pada Selasa 30 November lalu. Api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar di dua gudang penyimpanan bahan makanan ringan dan elektronik ini. Kebakaran tersebut diduga terjadi karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sejumlah kendaraan yang berada di tempat kejadian hangus terbakar. Beralih ke Bandung, Jawa Barat, saudara, telah terjadi penggusuran lahan di Jalan Anyer Dalam, Kota Bandung oleh pihak PT KAI. Hal ini tentu menjadikan pro kontra antara PT KAI dengan warga setempat. Sejumlah warga Jalan Anyer Dalam, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, melakukan unjuk rasa. Dalam unjuk rasa tersebut, warga menolak rencana pembongkaran oleh PT KAI pada lahan tempat tinggalnya. PT KAI ingin melakukan pembongkaran dengan alasan lahan tersebut akan dijadikan kawasan Laswi City Heritage. Warga menolak penggusuran karena PT KAI hanya memberikan ganti rugi sebesar Rp250.000 per meter bagi bangunan permanen dan Rp200.000 untuk bangunan semi permanen. Sementara itu, kini warga hanya menunggu hasil ajuan gugatan ke pengadilan guna meminta keadilan dan kepastian hukum. Warga juga menunggu PT KAI menunjukkan sertifikat kepemilikan sebagai bukti kelegalitasannya. Pasar Bale Endah, Kabupaten Bandung sering mengalami banjir ketika hujan deras. Para pedagang yang berjualan di pasar sering mengeluhkan kondisi pasar yang tidak nyaman. Kotor, banjir, dan juga becek. Karena tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat, para pedagang pasrah dengan kondisi pasar yang tidak kondusif. Menurut pantauan, pasar yang berada di Kecamatan Bale Endah ini dipenuhi lapak kaki lima semi permanen. Dengan bangunan lapak yang tidak tertata, membuat pasar terlihat semrawut. Salah satu pemilik kios mengatakan, akibat kondisi pasar yang semrawut, omset yang diperoleh kini semakin menurun, karena pembeli kesulitan menjangkau kios miliknya di depan pasar yang banjir. Para pedagang berharap pemerintah setempat bisa merespon dan menangani persoalan ini. Ya, kita beralih ke informasi menarik, saudara. Piala AFF 2020 sedang berlangsung sejak 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 mendatang. Siapa saja pemain naturalisasi tim nasional Indonesia dalam ajang Piala AFF 2020 dan bagaimana tim nasional Indonesia dalam final nanti, serta Elkan Bagot yang mendapatkan ucapan selamat dari Epwiston. Pemain naturalisasi tim nasional Indonesia untuk gelaran Piala AFF 2020, mereka adalah Ezra Walian, Elkan Bagot, dan Victor Igbonevo. Ezra Walian adalah seorang pesepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga 1 Persib Bandung. Ia sempat menjadi sorotan netizen usai timnas bermain imbang 1-1 lawan Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020 yang dilaksanakan pada Rabu 22 Desember 2021 karena diklaim tampil di bawah ekspektasi. Selanjutnya, Elkan Bagot. Elkan merupakan blasteran antara Indonesia dari sang ibu dan ayahnya merupakan warga negara Inggris. Sementara dia lahir di Thailand pada 23 Oktober 2002. Pemain Ipswich tahun U18 ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk memilih kewarganegaraan mana di antara ketiga negara tersebut. Bahkan pernah ada kalanya ia diminati timnas Thailand untuk dinaturalisasi. Namun pada akhirnya Bagot memantapkan hati untuk lebih memilih timnas Indonesia sebagai tempatnya berkarir. Terakhir yaitu ada Victor Igbonevo. Ia merupakan seorang pesepak bola profesional yang lahir di Nigeria. Bermain sebagai bek tengah untuk klub Persib Bandung di Liga 1, Victor Igbonevo juga sempat bermain membela tim nasional Indonesia dalam laga Piala AFF 2020 antara timnas Indonesia versus Kamboja. Tim nasional Indonesia berhasil maju ke final Piala AFF 2020 setelah mengalahkan Singapura dengan skor 4-2 pada leg pertama kedua babak 4 besar.
Dalam final melawan Thailand, tim nasional Indonesia takluk 0-4 dari Thailand pada laga leg pertama final Piala AFF 2020. Absennya Pratama Arhan tampak sangat mempengaruhi permainan tim nasional Indonesia. Sebab 2 dari 3 gol Thailand berawal dari umpan silang dari sisi kanan pos yang ditinggalkan oleh Pratama Arhan. Sepanjang pertandingan, tim nasional Indonesia kesulitan mengembangkan permainan karena pressing tinggi yang diterapkan oleh Thailand. Ini adalah kekalahan pertama tim nasional Indonesia dalam asuhan Sinteyong di Piala AFF 2020. Melihat pencapaian tim nasional Indonesia dengan menuju final, mendapat sambutan dari Ipswich Town yang memberi selamat kepada Elkan Bagot dan PSSI atau Timnas. Terlihat dari cuitan di Twitter Ipswich Town yang mengucapkan selamat untuk Elkan Bagot, yaitu congratulations and good luck to PSSI. Sejauh ini Ipswich Town memang ikut memperhatikan perkembangan tim nasional Indonesia di Piala AFF 2020. Karena salah satu pemainnya yang tidak lain adalah Elkan termasuk dalam skuad asuhan Sinteyong. Baik saudara, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Elsa Azhara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.